Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Rumaisa Farid. Aku dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang salah satu kegiatan ekonomi, yaitu distribusi. Kita mulai dari pengertian distribusi sendiri. Distribusi adalah kegiatan mengantarkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi itu sendiri adalah mengantarkan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen agar dapat dikonsumsi. Menurut ilmu ekonomi itu sendiri, distribusi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok adalah di mana barang ataupun jasa itu harus didistribusikan oleh distribusi, meliputi pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, dan penangguhan resiko. Sedangkan untuk fungsi tambahannya adalah berlaku untuk distribusi barang-barang tertentu, meliputi menyeleksi, mengepak atau mengemas, dan memberikan informasi. Dalam kegiatan distribusi ada dua sistem, yaitu sistem secara langsung dan secara tidak langsung. Sistem distribusi secara langsung adalah sistem distribusi yang tidak menggunakan saluran distribusi. Produsen langsung mendistribusikan barang ataupun jasa ke konsumen. Contohnya, petani menjual langsung sayuran kepada ibu rumah tangga. Dan yang kedua, ada sistem distribusi secara tidak langsung. Sistem ini menggunakan saluran distribusi dalam kegiatan distribusi barang atau jasa yang biasanya melalui agen. Misalnya menggunakan motor, mobil, dan elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam saluran distribusi. Saluran distribusi atau peranan distribusi adalah orang ataupun lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Saluran distribusi diantaranya ada agen, pedagang besar, dan pedagang eceran atau retailer. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi itu sendiri. Ada 4 faktor, yaitu pasar, barang, perusahaan, dan kebiasaan dalam pembelian. Yang pertama kita akan bahas tentang pasar. Pasar merupakan faktor penting dalam kegiatan distribusi karena dari pasar kita dapat memperoleh pola pembelian konsumen, jumlah konsumen, letak geografis konsumen, dan jumlah pesanan, serta kebiasaan dalam pembelian. Ini semua sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi sendiri. Yang kedua ada barang. Barang juga harus diperhatikan karena ini dapat mempengaruhi faktor kegiatan distribusi itu sendiri. Barang yang harus kita perhatikan adalah jumlah, ukuran, dan berat barang itu sendiri, standarnya, sifat barang, dan pengemasannya. Yang ketiga adalah perusahaan. Faktor perusahaan yang harus diperhatikan adalah sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Perusahaan yang telah berpengalaman biasanya bisa melakukan distribusi dengan lebih baik. Yang terakhir ada kebiasaan dalam pembelian. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Nah, itu semua adalah penjelasan terkait kegiatan distribusi. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.